Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi berkaitan dengan mobile application. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai dokumen dan collection. Nah, di saat ini saya ingin melanjutkan untuk graph database ya. Jadi salah satu bentuk daripada NoSQL yang dimana datanya ini dia dibentuk seperti grafik. Sebenarnya bukan grafik naik turun, bukan seperti itu ya, tetapi lebih ke grafik penghubung satu dengan lainnya. Makanya database ini hanya memiliki dua jenis benda atau objek, yaitu adalah node. Node itu bundarannya ini yang isinya adalah datanya, dan garis yang menghubungkan antara dua node atau yang kita sebut sebagai relation atau relasi. Nah, si database ini memang ya bentuknya simpel, sederhana, dan memang biasanya lebih sering digunakan untuk sosial media. Ya, jadi jenis aplikasi-aplikasi sosial media yang dimana dia bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Ya. Ini adalah ilustrasinya. Ya, jadi ini adalah yang kita bilang social network atau jejaring sosial, yang dimana kita bisa melihat di sini ada Jack. Jack itu berteman dengan Ani dan Ani berteman dengan Sam, friend of friend. Jack berteman dengan Doug, ya Jack. Howard berteman dengan Jack, Jack berteman dengan Harry, atau Jack berteman dengan Mac. Untuk lebih sederhananya bisa kita lihat sebagai follow sebenarnya, yang artinya Jack itu mengikuti Mac, tapi Mac belum tentu mengikuti Jack. Ya, Howard mengikuti Jack, tapi Jack belum tentu mengikuti Howard. Ya, itu adalah contoh ilustrasinya. Kalau secara bentuk real untuk logika di graph database, contohnya seperti ini. Ya, ada sebuah karyawan yang namanya Amy Peters. Namanya Amy, tanggal lahirnya ini, ID employee-nya ini. Jadi data itu bisa punya yang namanya properties. Formatnya adalah properties. Ya, karyawan namanya Amy, dia adalah CEO dari sebuah perusahaan ini. Yang dimana perusahaannya ini dia terletak di kota ini. Ya. Jadi si perusahaan ini memiliki sebuah karyawan yang dia adalah CEO, namanya adalah Amy, dan lokasinya ada di kota ini. Jadi Amy itu bukan pemilik perusahaan. Kita bisa melihat arah panahnya. Kalau employee ke company berarti si karyawan itu punya perusahaan namanya company ini. Nah, company ini letaknya di kota itu. Ya, jadi penting sekali untuk melihat arahnya. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya ada perusahaan yang dia memiliki CEO ya, memiliki CEO namanya Amy Peter, dan letak perusahaannya ada di kota tertentu itu. Itu adalah cara membaca yang tepat. Nah, kelebihannya adalah kinerjanya stabil meskipun datanya banyak. Karena memang ya seperti yang saya bilang tadi, format datanya itu sangat sederhana. Format datanya. Nah, karena format datanya sederhana, maka secara otomatis cara mengakses datanya dan lain-lain itu berbeda dengan yang konvensional. Jadi dia fleksibel, bisa buat berbagai macam, pokoknya yang ada sifat-sifat relasi lah, kayak sosial media. Ya, karena hanya perlu menambahkan relasi baru, node baru, label baru, dan subgraph tanpa harus mengubah yang ada. Ya. Ibaratnya gini, kita itu daftar ke sosial media.
maka secara otomatis sebenarnya kita hanya membuat satu buah node baru yang belum ada relationnya, baru bundaran baru. Ya, di situ ada nama kita, data kita. Nah, ketika kita melakukan follow orang, maka di situ terbentuklah sebuah relasi. Ya, itu adalah contohnya. Nah, di dalamnya ada beberapa kunci yang menjadi ciri khas daripada graph database, yaitu node. Node itu adalah bundarannya yang isinya data tadi, ada relationship atau yang garisnya tadi, dan properties itu adalah isinya, datanya, dan label. Label itu buat penamaan objeknya saja. Jadi tidak usah bingung label itu apa. Ya label ya label. Ya, penamaan objek yang ada di database-nya. Memang kita perlu yang namanya melabeli agar bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, setiap node-nya sendiri bisa diisi dengan data yang pastinya selalu dalam bentuk key value, sama seperti JSON. Format datanya, node boleh diberi label lebih dari satu. Nanti label-label itu bisa dikumpulkan. Itu yang kita kenal dengan tag ya. Tag. Kemudian ada relasi yang membentuk strukturnya. Isinya adalah array, nama, ujung awal, dan ujung akhir. Sama seperti node, si relasi ini atau garis tadi bisa memiliki properties. Anda akan ada contohnya ya. Yang sebelah saya kita lihat tadi. Ini tuh label, ini adalah datanya, propertinya. Ya ini label apa? Employee, yaitu karyawan. Ya dia tuh karyawan, makanya dia masuk sebagai karyawannya. Contohnya, ya. Nah, bagaimana cara aksesnya kalau dia berbentuk seperti itu? Nah, karena dia database yang unik, yang dimana strukturnya benar-benar lepas, maka cara melakukan query-nya tergantung daripada perusahaan yang membuat database tersebut. Tidak bisa kita samakan ya. Jadi beda dengan SQL yang dimana standarnya sama, tetapi kalau kita bicara database SQL, database-nya dia beda ya. Kita bisa menggunakan Cypher ya, SparkQL, dan Gremlin. Itu adalah satu contohnya ya. Nah, untuk konsep dasar query dengan Cypher bisa dilakukan dengan seperti ini. Jadi Emil mengetahui, ini adalah relasinya. Emil mengetahui Jim. Ya. Lihat kita arahnya ini arah kiri ya. Berarti sini Jim itu tengah. Jim itu mengenal Emil dan mengenal Ian. Ini sama ini. Nah, si Ian dia mengenal Emil. Sederhana sekali sebenarnya. Cuma jangan terlalu fokus di tulisannya ini, tetapi lihat arah panahnya. Ini di kiri, arah kiri, berarti Jim ke Emil. Ini arah kanan, berarti Jim ke Ian. Ini arah kanan, berarti Ian ke Emil. Ini konsepnya seperti itu. Langkah berikutnya, ya, dengan graph tadi ini, ya, kita tinggal menggunakan match sama return. Tolong carikan person labelnya yang dia adalah Jim. Ya. Di situ ada know B, know C, A, know C, kemudian B sama C. Jadi siapa yang menjadi teman daripada Jim? Ya. Jadi di sini mencari relasinya. Nah, dari di sini kita bisa melihat siapa sih teman mutual Jim. Ini dikunci, ini A, B, C. Mana yang A ya? Bentar.
Oh, A-nya adalah si J, berarti A itu center. Ini A, ini B. Ya, dan berarti email ini yang C. Ya, maka jawabannya adalah B sama C. Ini adalah cara sederhananya untuk mencari datanya. Sedangkan untuk menyaring kita bisa menggunakan where, create, merge, delete, sama set. Jadi agak lebih banyak dibandingkan yang dokumen. Kemudian juga ada for each. For each tetap masih ada karena digunakan untuk mencari tiap elemen. Ya. Union untuk menggabungkan query. With itu menggabungkan subquery. Terus disambung ke ke berikutnya, nesting ya. Kemudian start mencari titik spesifiknya. Ya. Jadi meskipun agak lebih rumit dibandingkan yang dokumen, tetapi banyak kok yang memakai metode seperti ini, seperti Facebook dan Twitter. Kenapa? Karena responsif. Ya, tidak mengganggu database yang lainnya. Itu yang menjadi nilai penting. Ya. Kemudian siklus perkembangannya lebih cepat. Ya. Jadi ini adalah contoh database daripada NoSQL yang dia sudah berkembang. Ya, di sini kita bisa melihat networknya. Jadi si A jaringannya ke siapa saja itu bisa kelihatan. Nah, pada dasarnya Gojek pun juga memakai yang namanya graph database, yang dimana dia untuk mendeteksi apakah sebuah aplikasi itu ada yang pesan palsu atau tidak secara real time. Karena dilihat dari grafnya, ya, graph database-nya. Ya. Dia bisa mencari. Jadi memang untuk aplikasi intensif bisa menggunakan graph database. Juga bisa digunakan untuk sistem delivery yang dimana ketika kita memesan, ya, itu dasarnya dia akan mencari yang terjauh dulu dari senternya, kemudian dipecah. Siapa sih yang di daerah itu yang bisa mengantarkan? Ya. Kita bilangnya adalah parcel center. Parcel centernya kota Semarang ya kota Semarang. Parcel centernya Jakarta, Jakarta. Jadi dalam satu ukuran besar itu adalah parcel center. Nanti akan dipecah dulu dari very base-nya siapa saja, kecamatan apa, ya, kecamatan apa yang siapa yang ada di situ. Kemudian dipecah lagi kelurahan, kelurahan yang ada di situ siapa saja, drivernya. Pas sudah kelurahan masih luas kan, itu dipecah lagi. Yang ada di jalan itu siapa saja. Setelah di jalan itu siapa yang ada di dekat situ, ya. Itu bisa digunakan untuk mencari driver terdekat. Ya memang sebenarnya kalau kita mencari driver terdekat bisa menggunakan GPS. Ya. Menggunakan sistem GPS juga bisa. Ini salah satu contohnya saja. Ya. Oke, itu adalah materinya untuk graph database. Ya, penggunaannya memang luar biasa untuk berbagai macam hal. Salah satunya adalah sosial media yang sudah membantu kita di banyak hal juga. Nah, apa hubungannya dengan mobile? Ya, sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kita perlihatkan tadi adalah aplikasi mobile, yang dimana ya kayak Facebook, Twitter itu kan aplikasi mobile meskipun desktopnya ada. Gojek itu sudah murni mobile ya. Jadi sudah ada contoh jelas untuk penerapan graph database di mobile application. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.